Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 8, teksnya ayat 13 sampai 22. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 16. Sekalipun Tuhan berfirman tentang kebinasaan bangsa Israel, mereka tidak berbalik dan katakan, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 22. Sekalipun Tuhan memperhatikan dengan cerita yang melepaskan ular-ular beludak, mereka tidak berbalik dan berseru, kita belum diselamatkan juga. Kesimpulan hari ini, Tuhan berkata yang tidak akan berbuah anggur ara, itu maksudnya kebinasaan secara total, politik dan alam juga. Pada saat pasukan dari utara telah dekat kota Yerusalem, mereka mencari jalan keselamatan. Mereka berkata, kita telah berdosa kepada Tuhan, tetapi tidak kembali kepada Tuhan dan berkata, marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana saja. Sungguh mereka tidak bertobat. Akhirnya Tuhan berkata yang melepaskan ke antara mereka ular-ular beludak yang akan memangut merekanya. Namun bangsa ini berkata, kenapa Tuhan tidak ada di Sion? Dan Tuhan menegur lagi mereka tentang menyembahan berhala. Tidak bisa bereskan persoalan. Di dalam situasi ini Nabi Yeremia merasa sedih dan sakit hatinya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berkata yang tidak akan berbuah anggur ara dan daun-daunnya akan layu. Kedua, Tuhan berfirman juga akan melepaskan ke antara bangsa Israel ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai yang akan memagut merekanya. Ketiga, Tuhan berfirman, mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sianya. Ya, Tuhan sudah katakan tentang hukumannya, dan hukumannya itu juga berdasarkan persembahan berhalanya itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, bangsa Israel tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka tetap berkata, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Ya, itu salahnya. Mereka memang kelihatannya mengaku dosa, namun mereka katakan Tuhan membinasakannya, Tuhan memberi kita minum racun, begitulah. Itu bukan. Sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan kita. Hanya mereka tidak berbalik kepada Tuhan sehingga mereka rasakan demikian itu. Kedua, mereka berkata, tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Dan sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Mereka katakan, sudah tiba saatnya, kenapa tidak diselamatkan? Sebenarnya Yesus Kristus telah selamatkan. Dan pada waktu itu pun juga Tuhan sudah katakan untuk menyelamatkan merekanya. Namun mereka tidak bertobat, tidak berbalik dari kesalahannya. Hanya mereka katakan, karena kita sudah mengalaminya banyak kesulitan, itu sudah membayarnya upah. Mereka berpikir demikian, itu salah. Aplikasi hari ini. Pertama, pada saat datang kebinasaan, jangan melawan Tuhan, melainkan bertobat dan berlutut dengan hati yang merendahkan diri. Harus berlutut dan merendahkan diri dan bertobat. Kedua, percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan Anda. Percayalah ini dengan mencurahkan darahnya. Jadi jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, hanya kembali kepada Tuhan sajanya. Jadi praktik hari ini, jangan membela diri dengan mencari alasan tentang kesalahan Anda. Ya, janganlah membelanya tentang kesalahan sendiri. Jangan bersungut-sungut tentang perhatikan Tuhan tentang hukumannya. Akuilah kesalahan diri
dan bertobatlah dengan berbalik dari dosa. Pentingnya berbalik dari dosa dan pentingnya melakukan yang baik, melakukan yang adil. Harus kembali dari yang jahat. Inilah hanya salah satu syarat untuk keselamatan kita. Memang Tuhan Yesus Kristus telah membayarkan upah dosa. Ya, bertobat dan berbalik kepada Tuhan saja cukup saja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.